kegiatan ini sebenarnya adalah awalnya diskusi saya dengan Mas Ramli, karena, berkaitan dengan ada apa sih sebenarnya gitu ya, dengan pemerintah kita kok sampai ada demo besar kemarin di Banjarmasin, mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan masyarakat turun untuk, menyampaikan aspirasinya di sepanjang Jalan Lambung Mangkurat gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan, diluruskan, dan dimengerti di antara kita agar ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Saya beri, judul malam ini, Drama Omnibus Law dan Realita Panjang Keadilan Sosial. Nggak banyak, cuma 10 slide. Oke, baik. Yang kita bahas di sini Omnibus Law yang 905 halaman ya, di mana sifat daripada Omnibus Law ini adalah undang-undang yang dasolen, artinya peraturan hukum yang bersifat umum. Ada dasein, ada dasolen. Nah, ini Omnibus Law dasolen gitu ya. Ada 4 hal yang saya akan rangkum di sini yang menurut saya penting sebagai penyampaian informasi awal. Yang pertama adalah apa sih tujuan pembentukannya? Apakah untuk investasi atau membuka ruang kerja? Kemudian, mendesak atau tidak sih undang-undang ini? Karena diketahui bahwa undang-undang ini adalah himpunan dari 79 undang-undang yang dijadikan satu dalam Omnibus Law. Kemudian yang ketiga, apakah undang-undang ini memenuhi asas keterbukaan? Nah, itu yang penting. Kemudian, sebentar saya admit dulu teman-teman yang mau masuk. Yang keempat, berkaitan dengan asas kepastian hukum. Ada informasi dari Profesor Dr. Maria Sumarjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menyampaikan pandangannya bahwa Omnibus Law menyederhanakan arti dari kepastian hukum dengan memotong peraturan sehingga ada sebuah celah untuk melanggar konstitusi. Nah, baik, kita akan bahas 4 masalah ini. Kita akan bahas 4 masalah ini. Oke, sebentar ya. Kok ini kecepatan? Ya. Saya akan menyampaikan tentang problematika substansi yang terjadi atau menjadi perdebatan di dalam Omnibus Law, yakni tentang substansi undang-undang pertanahan, di mana bisa dikatakan aneh bin ajaib, karena tidak ada satupun undang-undang di dalam rumusannya yang dirubah mengenai undang-undang pertanahan ini. Jadi ada substansi yang copy paste dari rancangan undang-undang pertanahan yang ditunda pelaksanaannya, lalu pasal-pasal ini diselipkan ke dalam Omnibus Law secara menyeluruh. Jadi seperti take over gitu. Pada saat ditolak di sana, kemudian diterima di sini. Ini juga menurut Profesor Dr. Maria Sumarjono, Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian mengenai dalil, kalau misalnya Omnibus Law adalah sebuah jawaban untuk sebuah dalil normal baru, kalau dalilnya normal baru, dasarnya apa ya gitu. Karena menurut para pakar hukum, hal ini hanya menyederhanakan pemikiran, namun tidak menyederhanakan regulasi. Hal ini yang sangat diminta jawabannya oleh para mahasiswa dan para pendemo kemarin. Apa sih dalilnya gitu ya?
Sehingga ini membuat bingung sebagian dari rakyat kita. Nah, untuk menjawabnya, maka akan saya sampaikan mengenai pesan dari Bapak para pendiri negeri ini atau pesan dari Founding Fathers Indonesia yang seperti kita ketahui ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya dengan tegas dan jelas disampaikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dengan pegangan pesan daripada Founding Fathers yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka rakyat dimanapun yang ada di Republik ini 100% berdaulat penuh terhadap Indonesia. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang ini, wajar apabila rakyat mempertanyakannya, begitu ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, yang dikhawatirkan dari kehadiran Omnibus Law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pada potensi konflik of interest, pada resiko koordinasi dan resiko manipulasi. Jadi, Omnibus Law adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk meroketkan informasi, namun karena sifatnya yang tidak terbuka dalam proses pembuatannya, menimbulkan tidak adanya trust di hati rakyat pada undang-undang ini. Disinilah muncul potensi demo yang kita tahu ya, telah terjadi pada saat ini. Apa sebenarnya yang salah pada undang-undang bernama Omnibus Law ini? Kenapa kok jadi heboh gitu ya? Sebenarnya saya melihat begini, ada keran komunikasi publik dan peran pemerintah yang berada pada jarak yang berjauhan, sehingga terjadi silang pertanyaan, silang pendapat, silang opini yang menyebabkan masing-masing lebur dalam pertanyaan yang saling berseberangan. Untuk itu maka pemerintah dengan perannya wajib membuka peran komunikasi publik karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini. Kita masih bernama republik kan? Kalau kita masih bernama republik, maka kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak sulit kok, hanya membuka keran komunikasi saja, menyampaikan dengan sangat lugas, dengan sangat jelas apa sebenarnya maksud daripada implementasi undang-undang ini agar tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya, sehingga rakyat terus-menerus bertanya. Untuk itu harus ada komunikasi publik di sini. Saya lanjutkan. Kesimpulannya, saya hanya akan menyampaikan hal yang paling penting di sini. Kesimpulannya adalah tidak adanya keterbukaan informasi yang menimbulkan itu tadi, kecurigaan, kemudian menurunkan trust atau kepercayaan pada pemerintah. Karena masalahnya begini, Omnibus Law ini adalah masalah yang besar, luas, super penting lah, sehingga harus melibatkan rakyat dalam proses pembuatannya. Karena akan mengubah sendi sosial politik berbangsa dan bernegara. Kita tahu Indonesia adalah republik seperti yang saya katakan di awal. Indonesia bukan perusahaan. Otomatis pemimpin negara bukan pemimpin perusahaan. Sehingga harus selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Hal penting lainnya terkait Omnibus Law ini adalah adanya perselisihan pendapat di tingkat elit yang mengisyaratkan komunikasi publik dan komunikasi massa di tingkat elit ada yang kurang pas.
ada ruang ketidaksepahaman yang harus disepahamkan, sehingga pada saat di tingkat elit kesepahamannya berada di satu suara, maka masyarakat ataupun rakyat bisa mengerti. Tapi pada saat di tingkat elit masih berseberangan, kita rakyat jadi bingung. What happened gitu? Ada apa sebenarnya dengan bangsa ini? Yang terakhir, rakyat Indonesia punya satu negara, hanya punya satu negara, yakni negara Indonesia yang sangat dicintainya ini. Berilah ruang kebahagiaan pada rakyat dengan mendengarkan suara rakyat. Rakyat hanya ingin didengar kok, tidak ingin untuk lebih daripada itu. Khususnya untuk membuat sebuah perundang-undangan sekelas Omnibus Law. Baik, itu yang dari saya, yang saya sampaikan khusus untuk merangkum ada apa sebenarnya di balik potensi demo di Indonesia di berbagai daerah pada saat ini. Kita akan masuk nanti di diskusi ya, karena ada diskusi pasti nanti dengan Mas Ramli dan dengan yang lain juga. Sebagai perkenalan, maka ada beberapa tulisan saya di Kompas yang mungkin bisa untuk dibaca, di searching nanti di Kompasiana. Salah satunya membahas mengenai masalah pandemik, resesi, dan tingkah elit dalam lingkaran ketidaksepahaman yang harus disepahamkan. Dan untuk mengenal, kita lebih kenal lagi satu sama lain, saya juga hadir di ruang dengar Radio Republik Indonesia setiap hari Kamis jam 2 siang di acara Go Green Kreatif bersama narasumber yang berbeda-beda. Narasumbernya beda-beda dan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tidak hanya tentang daerah, tapi juga hal penting yang terkait atau berkaitan langsung dengan generasi muda. Jadi bisa untuk bertemu dengan saya di RRI pada Kamis jam 2 siang lewat acara Go Green Kreatif. Kalau selain Kamis, saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang kantor ulun di daerah Bincau. Pasti pian-pian sudah tahu lah, kantor ulun di daerah Bincau. Nah, itu dulu yang akan disampaikan, mungkin akan menarik nanti paparannya Mas Ramli. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya dari Dr. Ita Matasari MSI. Selanjutnya yaitu untuk narasumber yang kedua dipersilakan kepada Muhammad Ramli Jauhari. 1 dan 4 dipersilahkan. Cek, ada ya? Suaranya jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya digedein Mas Ramli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin samsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kita hormati bersama, ulun manggilnya Kak Lita gitu. Padahal teman-teman asal tahu juga, alhamdulillahnya kita bisa berkesempatan hidup di zaman sekarang itu belum pernah ketemu padahal. Belum pernah ketemu, kemudian kayak punya pemikiran yang sama bahwa pandemi ini bukan menjadi permasalahan yang serius untuk orang-orang yang ingin berbagi. Atur waktu, atur judul, terus kontak Nadir gitu kan. Akhirnya kita bisa bersama-sama ketemu di forum ini. Yang tidak kalah pentingnya juga merasa terhormat dengan hadirnya, ulun ada bilang tadi ada Kak Sarifah Zahra, Kakak Solehah saya panggilnya. Beliau juga mentor organisasi, ada Bang Saukani Chandrawinata juga tadi saya lihat hadir, terus teman-teman yang lain yang kita belum kenal secara langsung, tapi insya Allah
media ini juga menjadikan kita selangkah lebih kenal dari sebelumnya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Nadir, Bang Nadir. Jadi kalau tadi Kak Lita memandang sebagai seorang akademisi, peneliti juga lah. Kalau S3 itu kan udah kelasnya udah peneliti. Gitu. Unik memang bahwa andaikan yang mengisi di Senayan itu kayak Kak Lita, mungkin juga nggak akan terjadi demo besar-besaran yang seperti ini. Artinya bahwa tidak sedikit orang yang dianggap terpelajar di negeri dan negara besar ini menganggap bahwa masyarakat itu adalah orang yang diajak ngomong, orang yang diajak berdiskusi. Ulun di sini mohon izin ingin menyampaikan dari sudut pandang seorang aktivis. Waktu disahkannya RUU Omnibus Law kemarin, banyak tawaran yang kemudian masuk dan menyampaikan ke ulun nggak menyediakan materi ya di screen, cuman insya Allah kita lebih enak diskusinya. Pertama yang nanya pasti turun aksi nggak Bang? Gitu kan. Oke, yang pertama itu. Terus yang kedua, Bang kita bikin kajian dong tentang RUU Omnibus Law gitu kan. Jadi permasalahan yang mendasar dari urusan Omnibus Law ini adalah kita sendiri sebenarnya belum memahami yang disahkan oleh DPR itu draft yang mana begitu. Kalau yang kita dapatkan banyak sumber, ada yang 905 halaman, ada yang 1022 halaman gitu dan yang lain-lain. Nah, padahal yang kita harus pahami, teman-teman kita ini juga belum, kemarin ada satu hal yang unik, bikin 1 hari sebelum diskusi hari ini, teman-teman ngajak tentang bedah kontroversial Undang-Undang Ciptaker. Gitu. Tapi saya paling sering nyebutnya Cilaka ya, padahal Cipta Lapangan Kerja. Saya kira kemarin Undang-Undang Cilaka itu bahasa Banjar, wah Cilaka nih kalau disahkan gitu. Nah terus saya pertanyaan mendasarnya, karena ini juga bahaya bagi kita yang dianggap kaum terpelajar. Paham nggak arti Omnibus Law dulu nih? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya macam-macam, tapi semacam-macamnya jawaban nggak ada yang benar. Gitu. Terus saya jelaskan satu-satu. Omni itu kan dari bahasa ilmiah mungkin gitu ya. Ada kalau kita kenal dulu, kalau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan itu kan disebut herbivora. Gitu. Terus kalau daging karnivora, kemudian kalau memakan segala adalah omnivora. Nah, Omnibus Law itu kan terdiri dari 3 kata yang artinya omni, bus, dan law yang terakhir. Undang-undang yang begitu banyak itu kemudian dirangkum menjadi satu undang-undang yang sama disebut dengan Omnibus Law. Dan yang ulun tahu, Omnibus Law ini bukan pertama kalinya juga terjadi di negara kita ini. Dulu pernah juga Omnibus Law tapi bukan tentang cipta lapangan kerja. Kemudian masuk tahapan yang kedua. Jadi sebelum bahasanya langsung ke pasal kita paham secara umum dulu. Kalau kemudian di sini Omnibus Law, saya kemudian tadi ada Kak Lita menyampaikan ada tulisan di Kompas dan saya juga ngambil sumbernya di Kompas. Cuman disadur ulang oleh Gubernur Jawa Barat di Instagram. Karena saya ngefans sama Bang Ridwan Kamil kan, dia bagus Instagramnya. Nah kata Bang Ridwan Kamil bahwa Omnibus Law itu bukan satu undang-undang yang kemudian disahkan dengan mudah dan akhirnya menimbulkan banyak gejolak. Dari catatan yang ulun lihat di situ kan Omnibus Law itu terbagi 2. Yang pertama tentang cipta lapangan kerja. Yang kedua adalah tentang perpajakan. Cipta lapangan kerja ada 11 klaster yang dibahas. Kemudian perpajakan itu ada 6 klaster yang dibahas. Nah, sedangkan rakyat Indonesia hari ini lebih-lebih kepada mahasiswa, kadang kalau melihat satu hal yang politik itu kan yang ulun pahami adalah tentang keberpihakan. Jadi kalau mahasiswa dianggap berpihak kepada rakyat, melihat segala sesuatunya itu berjalan tidak stabil apa segala macam, pasti keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada masyarakat itu terlihat gitu. Tidak sedikit yang kemudian
memang bahwa ada celetukan begini. Di Twitter ya, di Twitter kadang sering. Anggota DPR, lebih baik kalian tidur aja. Karena kalau kalian bangun, kerjaannya amburadul gitu. Jadi lebih senang lihat DPR tidur daripada bangun, karena kalau bangun kerjaannya amburadul. Tapi apapun itu, secara umum sih waktu kita sama-sama bedah pasalnya itu, memang ada nilai-nilai pasal yang sensitif lah. Kayak contohnya berkaitan dengan gaji yang diserahkan itu per jam. Kemudian yang kedua, yang waktu kalau di undang-undang sebelumnya kerja dalam 1 minggu itu adalah 1 hari libur, 2 hari libur, ada Sabtu dan Minggu. Tapi di undang-undang yang terbaru ini tidak ada pilihan, cuman ada 1 hari libur dalam 1 minggu. Dan hal-hal yang lain yang membuat bahwa keputusan undang-undang ini saya rasa juga terlalu terburu-buru. Nah, kemudian kan kita nggak tahu apakah yang disahkan kemudian menjadi diskusi publik umum ini ke totalnya kan jadinya 17. 17 klaster itu sudah dibahas secara matang. Jangan sampai baru 1 klaster saja yang dibahas kemudian buru-buru ini disahkan. Yang terakhir, kita juga perlu sangka baik dengan pemerintah saat ini. Mau itu eksekutif, mau itu legislatif, Presiden juga kemarin menyampaikan dalam videonya yang kurang lebih 11 menit itu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan kemudian tidak memandang waktu yang tepat untuk disahkan, tetapi bagian dari peningkatan ekonomi yang diharapkan itu cepat pulih akibat dari pandemi ini, dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Cuman dalam istilah kita juga tahu segala sesuatu yang dilakukan sekalipun itu benar, tapi dengan cara yang kurang benar, maka otomatis yang terjadi di di lapangan ataupun orang yang menerima informasinya pun akan tidak memahami itu sesuatu yang benar. Sebagai penutup, berpesan saja sih mungkin begitu. Sebagai generasi saat ini, generasi milenial, kemudian kita dilengkapi dengan segenap perangkat untuk mendukung bahwa kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh bahkan juga sekarang kuliahnya, sekolahnya juga kadang kan disupport bahkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka gunakanlah fasilitas yang diberikan itu untuk menelaah begitu. Untuk saring sebelum sharing. Jangan dikit-dikit kita, wah yang lain demo nih, kita rugi kalau nggak demo. Gitu. Kan aksi kita sebagai generasi muda bukan hanya bisa disampaikan melalui parlemen jalanan. Karena demo juga bukan sesuatu yang tabu gitu. Baru 1 tahun terakhir ulun selesai di ya begitulah panggungnya panggung jalanan juga. Tapi insya Allah kalau kita telaah dulu sebelum kemudian mengambil aksi dan segala macam, toh nggak semuanya juga sesuatu yang benar itu tidak mengandung celah. Pun sebaliknya, tidak segala sesuatu yang tidak baik itu tidak mengandung kebaikan. Itu mungkin Bang Nadir, kita lebih enaknya nih diskusi karena di sini juga teman-teman ada yang senior, ada yang sesama dan pastinya ada ide dan gagasan yang perlu kita diskusikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Muhammad Ramli Jauhari yang telah memberikan pemaparannya mengenai Omnibus Law. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilahkan bisa sekarang ya. Tapi di sini kemarin ada yang ikut demo nggak? Nggak ada kan? Yang saya tahu sih ada ikut Kak. Dan ada terakhir ya ada ini yang kayak satu kampus gitu. Dan tadi kan ada diskusi kalau hari Selasa
akan ada demo lanjutan itu di Kalsel juga akan dilaksanakan. Bukan Iya. hanya di Jakarta. Selasa, Iya, ya. kemarin itu biasalah demo itu kan pasti ada yang apa orang di luar skenario gitu-gitu. Penumpang gelap ya. Numpang benar, numpang Oke. Saya menanggapi dulu deh apa yang disampaikan Mas Ramli tadi, bisa ya? Belum ada pertanyaan soalnya nih. Ya, gimana? Ya, saya tanggapi dulu. Baik, sebentar saya akan speaker view dulu. Oke. Speaker view, ntar. Apa yang disampaikan oleh Mas Ramli tadi itu satu pandangan anak muda yang memang diharapkan ya. Jadi anak muda itu harus berpandangan demikian gitu. Jadi ada satu kepribadian di mana kepribadian itu adalah kepribadian yang tidak mudah goyah oleh gosip gitu ya. Biasanya kan kita kalau misalnya ada hal yang menarik lalu kita anggap benar kemudian kita aminkan. Nah, ini adalah hal yang keliru. Nah, kepribadian seperti Mas Ramli tadi adalah hal yang patut ditiru oleh generasi muda lainnya. Jadi walaupun ada terjadi hal apapun, pada saat ini di posisi kita ingin tahu tentang hal yang sebenarnya, check and recheck itu penting sekali gitu. Jadi kita juga aman dan kita juga dalam bertindak juga arahnya jelas gitu ya. Semangat seperti ini harus menjadi menjadi panglima lah bagi anak-anak muda di Kalimantan Selatan, sehingga kedepannya kita akan menghasilkan para pemimpin muda dengan green leader yang memang dia sudah punya kesiapan dalam menghadapi tantangan ke depan, tidak mudah goyah gitu. Akarnya kuat gitu loh Mas Ramli. Akarnya harus kuat. Jadi tumbuhnya bagus. Jadi jangan jangan mudah goyah gitu. Itu yang sebenarnya penting di sini. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, ini ternyata di sini ada sahabat saya nih. Beliau itu adalah pakar pendidikan, saya bilang ya. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ramlianto. Mas Ramli gimana? Saya dengerin aja. Assalamualaikum Mas Ramli. Salam. Saya menyimak aja ya. Kita minta sarannya, Kak. Kita minta sarannya. Iya, diminta sarannya dong. Aduh nih, anak-anak muda semua nih Mas Ramli. Ayo mantap. Sarannya dong sebelum kita nanti mau bikin Zoom meeting juga nih sama Mas Ramli, tapi belum ini waktunya tentang marwah pendidikan di era pandemi ya Mas Ramli ya. Nanti kita akan bikin dengan Mas Ramli. Siap. Ya. Nih ini ada saran nggak tentang bagaimana generasi muda harus menyikapi Omnibus Law nih, Mas, dari segi pendidikan? Saya agak keliru tadi bacanya. Saya kira Undang-Undang Meligus Law gitu loh. Gitu deh. Tapi apresiasi lah ke anak-anak muda ya yang peduli terhadap persoalan-persoalan kekinian. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, teman-teman pemuda, khususnya mahasiswa dan pelajar mungkin menyadari betul bahwa salah satu kekuatan, salah satu pilar bangsa itu adalah orang-orang terdidik ya, yang kalau dalam Al-Quran sering disebut ulul albab. Nah, kita para anak-anak muda ini sebenarnya di situ perannya. Nah, soal efek kerusakan dan sebagainya saya kira itu bab lain ya, tapi bahwa
ada respon yang sangat cepat dari teman-teman pemuda, itu luar biasa. Dia menyadari betul bahwa dirinya adalah salah satu pilar bangsa sebagai ulul albab. Yang kedua, saya kira teman-teman anak muda ya, mahasiswa, pelajar, dan anak-anak muda yang lain, kalau dilihat secara demografi memang jumlahnya paling banyak. Karena jumlahnya paling banyak, mestinya yang bisa menciptakan situasi, bisa merubah kondisi, ya mereka-mereka semua. Kalau ada sesuatu yang memang tidak pantas, tidak berpihak kepada masyarakat, saya kira mereka lah sebenarnya yang punya kekuatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau kita lihat statistik, anak-anak muda kita jumlahnya sangat banyak dan terpelajar, rata-rata terpelajar anak-anak muda kita ya, karena angka partisipasi sekolah kita kan sudah sangat tinggi. Artinya memang karena mereka terpelajar dan jumlahnya banyak, saya kira mereka lah kekuatan yang luar biasa untuk merubah satu kondisi atau peduli terhadap jika ada sesuatu kebijakan pemerintah ataupun yang lain ya, yang apa istilahnya, tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada alam semesta ya, kalau dalam perspektifnya, perspektif lingkungan, tidak berpihak kepada lingkungan dan sebagainya. Nah, ini saya kira kesadaran ini bukan provokasi ya, ini adalah kesadaran kolektif pemuda yang sebenarnya mereka lah pilar bangsa itu. Bung Karno kan pernah bilang, beri aku satu pemuda kan gitu ya, akan aku goyang dunia gitu ya. Walaupun mungkin ini sebuah perumpamaan bahwa anak-anak muda lah sebenarnya ujung tombak perubahan-perubahan itu. Soal konten dari Undang-Undang Meli Guslo tadi, Omnibus Law tadi, saya kira harus kita kaji lebih mendalam lah. Kemarin kan respon reaktifnya teman-teman, saya kira satu sisi harus diapresiasi sebagai respon anak-anak muda, tetapi hal-hal yang sifatnya merusak dan sebagainya saya kira juga perlu kita koreksi bersama. Saya kok yakin ya anak-anak muda kita ini bukan generasi perusak, bukan generasi yang, tapi mungkin itu sudah memuncak dan sebagainya. Nah itu saya kira pernah terjadi lah. Saya pernah mengalami sendiri menjadi di tahun 1998 itu karena memuncak aja. Kalau ditanya paham apa enggak, kebanyakan enggak pahamnya. Dulu saya bawa apa nih? Bawa banner tulisannya turunkan harga beras. Ada orang nanya di sebelah saya, Mas, emang harga beras berapa? Enggak tahu juga kita. Yang penting turunkan harga beras. Ya, harga beras berapa kita ya enggak tahu. Waktu itu kita mau merubah undang-undang 3 paket undang-undang politik ya, undang-undang pemilu, undang-undang DPR, kemudian undang-undang tentang presiden. Ditanya kok tulisannya itu revisi undang-undang 3 paket undang-undang politik, emang apa aja? Enggak tahu juga kita, pokoknya maju aja pakai turunkan harga beras, kita enggak tahu harga beras berapa, rubah atau revisi undang 3 paket undang-undang politik, 3 paket undang-undang politik itu apa kita juga enggak tahu. Yang penting ini sebuah respon yang reaktif ya sebenarnya, dan akan bagus kemudian kalau anak-anak muda cara meresponnya juga cantik caranya dan menguasai kontennya. Saya kira itu Mbak, mohon maaf nih, bukan narasumber tapi sekedar hadir di malam Senin ngisi waktu gitu. Akan dilanjut, saya menyimak. Iya Mas Ramli, terima kasih. Aduh, galaunya berubah jadi tenang nih Mas. Itu ada Muhammad Sultan kayaknya mau bicara itu. Iya, oh ada lagi. Oke. Silakan Ustadz Iwan. Ini Ustadz Iwan nih. Silakan perkenalkan diri dulu sama teman-teman di Kalimantan Selatan ya, Ustadz Iwan. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya Iwan dari Bogor nih, dari wilayah dingin kaki Gunung Pangrango. Wilayah macet juga yang ya pasti beritanya pasti sempat didengar deh sampai ke Banjar, kemacetan puncak itu ya. Menarik ini diskusinya, 2 narasumber ini sangat luar biasa, ditambah lagi barusan Pak Ramli sangat adem penjelasannya luar biasa.
begitu memang kita butuh pendidik-pendidik seperti Mas Ramli ini luar biasa. Semoga sukses Mas Ramli. Melihat Omnibus Law ini kebetulan saya dekat ke Istana Bogor ya, jadi saya nonton gitu, tidak ikut demo tapi nonton. Jujur sebagai anak bangsa saya mengapresiasi terhadap teman-teman mahasiswa, dalam arti bukan semua tindakan yang terjadi saat demonya, tetapi itu sebuah bukti betapa mereka masih peduli dengan keadaan bangsa ini. Terus kemudian Omnibus Law ini ya kalau saya lebih terfokus kepada yang 905 halaman itulah. Konon katanya yang itu yang disahkan gitu. Cuma persoalannya kalau itu memang tidak bermasalah, kenapa harus tengah malam? Gitu. Seperti tidak ada jam kerja siang gitu kan. Itu juga persoalan. Di sisi lain, alangkah eloknya kan Omnibus Law ini dibahas sejak lama, penolakan juga ada sejak lama dan lain sebagainya. Cuma saya memahami begini terhadap teman-teman mahasiswa terutama nih, yang harus kalian paham ini ada dari mahasiswa bahwa kalian itu calon pemimpin masa depan seperti yang disampaikan Rasulullah bahwa subabuyam rijalul god. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Artinya kalian harus melihat potret para pemimpin kita hari ini sebagai bahan evaluasi ketika kalian berkesempatan ke depan. Mohon untuk bisa lebih bijak dari yang ada hari ini. Saya tidak dalam konteks menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya, tetapi ketika terjadi sebuah keributan, itu berarti ada ketidakberesan di dalamnya. Itu saja yang harus dipahami. Karena apapun, kalau selesai di komunikasinya, selesai di sosialisasinya, kemudian wajar dalam pemutusannya, saya yakin tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus lagi juga ya jujur saja saya kangen dengan sahabat-sahabat saya di Banjar. Dengan Bu Dr. Lita juga kangen sekali, sudah lama nih rasanya berapa abad kita tidak berjumpa gitu kan. Biasa ngobrol diskusi bareng di rumah Pak Sarwono ya. Tapi ini jadi pelepas kangen juga buat saya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih moderator, asik ya diskusinya ya? Ya asik banget ternyata ya. Izin moderator mau nanggepin dulu. Iya silakan. Itu tuh moderator Mas MRJ mau menanggapi katanya. Iya silakan. Informasi dan ilmu baru lagi. Kalau kita mesti ke Bogor, ini naik pesawat rapid test dulu ya kan. Ini kita bisa dapat ilmu yang luar biasa gitu sebagai senior. Terima kasih Ustadz. Jadi saya juga di organisasi sering itu senior itu kasih 3 pilar ngurus organisasi. Jadi kata senior itu adalah komunikasi. Iya, betul. Kalau komunikasi ini tersumbat, apalagi juga di politik yang kita pahami, politik itu kan kalau komunikasi terbuka, insya Allah semuanya akan terakomodir. Betul. Jadi selain komunikasi, yang kedua adalah koordinasi. Betul. Nah, kalau koordinasinya bagus, komunikasinya juga lancar, terakhir ini yang bahaya kalau nggak dilaksanain, silaturahmi sama senior. Nah ini yang kadang lupa itu, komunikasinya lancar, koordinasinya oke, tapi nggak silaturahmi. Wah itu bahaya itu. Jadi kalau di Banjar itu Ustadz Iwan itu ada istilahnya disekolahkan gitu. Disekolahkan itu artinya dikerjain sama senior gitu. Nah, kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena alhamdulillah sampai bisa di titik ini juga berkat sering dimarahin gitu, dibimbing. Yang penting kita siap untuk berproses. Nah lebih-lebih lagi, nah harusnya kan gitu, kalau udah sebagai para anggota Dewan terhormat di Senayan, mestinya udah jangan belajar lagi gitu. Mereka udah jadi contoh, ini kok malah akhirnya sebenarnya yang diajarin ini masyarakat atau yang 575 orang itu begitu. Makanya kan yang sering saya geli itu adalah kalau misal 575 itu tanda petik ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Yang selamat berapa orang gitu. Ternyata jawabannya yang selamat adalah
280 juta rakyat Indonesia. Berarti kan ini keren juga ini ininya apa selentingan begitu. Tapi insya Allah ya generasi muda juga saya rasa nggak bisa terbang lebih jauh, lebih bagus tanpa adanya kebesaran hati para senior untuk memberikan wejangan yang nggak pernah lelah, mungkin begitu. Sekali lagi terima kasih Ustadz, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Gimana moderator? Ada yang mau nanya nggak? Ya, untuk kawan-kawan ini Ada yang mau diskusi ya. juga, silakan. Kita terbuka aja nggak ya? Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Kalau mau pakai bahasa Banjar juga nggak apa-apa, mangga. Silakan. Nggak apa, saya ngikutin. Saya sedikit, insya Allah sedikit mengerti karena ada saudara saya juga yang orang Kalimantan. Iya. Kalau saya mau request nih, cuma ulun sama hikamnya insya Allah ngerti. Mau request ini ada Kak Sarifah Zahra mana nih? Pengen dengar suara Kak Sarifah dong? Iya, ada Kak Sarifah ya. Betul. Kak Sarifah ini dalam bidang pendidikan. Nah, senang juga kalau ada yang silakan Kak. Iya, nyimak dulu Ketua. Nyimak dulu. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal Ibu. Iya, saya panggilnya kakak apa Ibu nih? Ading aja Bu. Iya nah, amun bubuhan pian. Amun bubuhan pian mau betakun dalam bahasa Banjar, ayu haja. Kada apa-apa juga nah. Kalau misalnya bahasa daerah, oke aja nanti kita jawab sama-sama. Atau ini, saya nanggapi dulu dari Mas Ramli tadi ya, Pak Ramlianto. Saya perkenalkan, tadi ada rekan dari GoGreen namanya Pak Ramlianto. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliau juga banyak aktivitasnya, bukan cuma sekedar di birokrasi, tapi juga untuk hal yang berkaitan dengan lingkungan juga banyak sekali. Kalau nggak salah satunya tuh Mas Ramli waktu itu pernah menjadi inisiator untuk perpustakaan keliling gitu loh. Jadi ada mobil yang isinya buku-buku dan buku-buku itu disusun dengan sedemikian rupa di mobil itu sehingga menjadi mobil perpustakaan keliling gitu di Malang. Kalau nggak salah begitu. Jadi banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan dan pendidikan dari Pak Ramlianto. Sama ya Ramli ya, dua-duanya ya. Narasumber kali ini Mas Ramli juga, tapi Mas Ramli Jauhari. Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan yang pada saat ini sedang mendengarkan uraian kami di Zoom meeting malam ini, kami hanya ingin, seperti yang disampaikan Ramli tadi, silaturahmi di awal, karena hal penting untuk menjawab dan menjalankan apapun yang kita lakukan ke depan itu sebenarnya adalah bergandengan tangan. Apabila silaturahmi telah kita jalin dengan baik, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, baik itu di tingkat daerah, di tingkat lokal gitu ya, ataupun di tingkat nasional, pasti bisa terselesaikan apabila terjadi kesepahaman. Memang di sini masalahnya ya seperti itu ya Ramli ya. Komunikasi, ada komunikasi is communicated gitu. Komunikasi itu adalah sesuatu yang nyambung. Jadi antara antara satu orang dengan orang lain, antara point to point ataupun antara government to government, business to business itu sebenarnya harus nyambung. Pada saat itu tidak nyambung, nah timbullah pertanyaan. Pertanyaan menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan menimbulkan itu tadi ada demo dan lain sebagainya. Kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat
perpecahan di antara kita, dan untuk menghindari perpecahan itu salah satunya adalah komunikasi dan silaturahmi. Baik, untuk rekan-rekan yang lain, silakan Mas Moderator difasilitasi. Nah, mungkin untuk sambil menunggu kawan-kawan yang bertanya ini, Ada pertanyaan nggak? Ada sedikit untuk membuka lah ya. Tadi kan disampaikan oleh Kak Rita bahwa Omnibus Law itu bersifat luas ya. Nah, tentunya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Iya. Lalu mengapa gitu ya? Mengapa ternyata kok faktanya di lapangan banyak yang kayak nggak tahu ini kenapa ini kok udah gitu mungkin gimana gitu. Moderator izin mau tanya. Ya. Yang mau tanya dulu, silakan. Ya, silakan. Ya, Mas Moderator tadi udah di note sama saya. Ya, silakan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Rita. Iya. Selamat malam semuanya. Terima kasih diberikan izin untuk bertanya. Ya, silakan Mas. Sini sebagai perwakilan mahasiswa yang mungkin sering temakan isu-isu yang beredar. Di sini Ulun ingin bertanya kepada pemateri, khususnya kepada Ibu Lita atau Kakanda Lita. Iya, silakan. Apa? Bagaimana pandangannya tentang aksi mahasiswa kemarin? Apakah itu isu-isu hoak yang ditangkap oleh mahasiswa? Karena kemarin itu pemerintah ada menyampaikan jawaban atau penjelasan tentang undang-undang tersebut, yang mungkin pemerintah memberikan penjelasan yang enak didengar gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang dirasakan. Untuk ulun sebagai seorang mahasiswa itu tidak ada tidak ada kesalahan ataupun kekurangan dalam undang-undang tersebut. Nah, bagaimana menurut Kakanda Lita untuk mahasiswa kemarin yang turun, apakah itu temakan isu-isu hoak atau bagaimana? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Herman. Gimana nih Pak Moderator, saya jawab dulu ya? Ya, boleh. Jawab dulu ya. Oke, bentar. Ya. Ada satu share screen lagi yang sangat penting untuk saya sampaikan di sini, berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita tadi ya. Sebentar ya. Ini akan menjawab apa sebenarnya yang terjadi kemarin. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, ini langsung ya. Saya coba share screen. Oke, ya. Bisa kelihatan ya. Nah, di sini adalah sebuah pandangan tentang aspek lingkungan hidup, terutama di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah catatan kritis dari Bapak Wahyu Yon Santoso, Departemen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, sebenarnya yang terjadi dengan Omnibus Law itu
adalah seperti yang disampaikan Mas Ramli tadi, ada kesan terburu-buru, tidak transparan, plus terlalu luas cakupannya, sehingga menimbulkan potensi itu tadi penurunan trust dan lain sebagainya. Nanti saya share lagi ya. Saya mau jawab dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin paparan ini akan saya sampaikan setelah sesi dari acara kita ini. Saya mau jelaskan dulu apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mas Herman tadi. Sebentar. Nah, jadi pada saat mahasiswa turun ke jalan bertepatan dengan tanggal 8 Oktober di beberapa daerah di Indonesia, itu sebenarnya kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah sebuah reaksi atau respon anak bangsa terhadap kondisi negara yang tidak sedang baik-baik saja. Kenapa tidak sedang baik-baik saja? Karena yang pertama, kita sedang dilanda pandemik COVID-19. Yang kedua, kita sedang dalam perjalanan menuju pilkada ya di Desember nanti. Yang ketiga, kita sedang mengalami resesi ekonomi yang sulit. Banyak orang sekarang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Dan yang keempat adalah lahirnya undang-undang di tengah tiga masalah yang membuat kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kok ada masalah baru lagi? Nah, itu yang membuat jiwa mahasiswa ini berontak gitu. Ini ada apa sebenarnya? Sebenarnya mereka tidak menginginkan apapun selain pertanyaan. Ada apa sebenarnya gitu ya? Karena kita lagi resesi, lagi pandemik, sebentar lagi mau pilkada, loh. Kok tiba-tiba ada sebuah undang-undang yang merupakan undang-undang sapu jagat gitu ya. Nah, Omnibus Law ini kan luas. Jadi bisa dibilang ini adalah pakar UGM bilang ini undang-undang sapu jagat gitu ya. Kok malah disampaikan di tengah situasi yang seperti ini? Seandainya saja hal ini dilakukan tidak di era pandemik, mungkin responnya tidak seperti itu. Pasti ada toleransi, karena kita ini adalah bangsa yang penuh toleransi. Pasti ada toleransi, dan toleransi ini akan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan ini akan diaminkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat atau rakyat. Nah, jadi respon mahasiswa itu tidak salah, karena mereka berada di posisi murni. Mahasiswa itu adalah jiwa-jiwa murni yang sedang berjuang dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan dan cita-citanya. Dia tanpa beban apa-apa, tanpa beban politik, tanpa beban birokrasi, tidak. Mahasiswa adalah jiwa bebas yang mampu menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Pada saat negaranya sedang seperti ini, dia respon seperti itu, it's no problem. Tidak apa-apa. Namun, ada selentingan yang mengatakan bahwa aksi tersebut tidak begitu murni. Kita tidak tahu juga apakah ini benar atau salah. Namun, dari kacamata sebagai mantan aktivis yang memahami bahwa situasi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, wajar apabila mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Karena itu tadi, ada 4 kondisi terjepit yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang kita tahu telah di mana-mana kita sudah tahu ya bahwa ini banyak sekali korbannya. Yang kedua adalah kita dengan saat yang bersamaan mengalami resesi ekonomi. Desa, kota mengalami itu di seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi minus 2%. Ini menyebabkan ekonomi kita menjadi macet. Nah, ini juga satu hal penting kan. Yang ketiga, kita akan menuju dalam perjalanan di proses pilkada.
otomatis nanti ada lagi kan euforia baru di sana sebagai masyarakat yang mengharapkan pemimpin baru di daerahnya. Yang keempat, tiba-tiba ada undang-undang sapu jagat bernama Omnibus Law seperti yang Ustadz Iwan bilang tadi, disyahkan di tengah malam begitu ya. Jadi wajar kalau misalnya mahasiswa bereaksi atau merespon hal ini karena di posisi terjepit gitu. Sehingga toleransi itu tidak apa ya, kalau dalam ilmu psikologi itu kalau misalnya sudah ada situasi terjepit, dia tidak bisa mengeluarkan toleransi. Tapi apabila situasinya tidak terlalu terjepit, mungkin akan ada toleransi. Toleransi di sini adalah sebuah pemahaman bahwa oh mungkin pemerintah menelurkan undang-undang ini untuk meroketkan investasi, untuk membantu bangsa dan negara. It's okay. Di sisi pemerintah pun tidak salah. Namun masalahnya adalah seperti yang saya katakan tadi, ada kondisi terjepit dari bangsa ini yang membuat reaksi atau respon yang begitu spontan dari generasi muda untuk setidak-tidaknya mereka ingin didengar gitu. Nah, karena itu waktu di DPRD kemarin kan ada yang disuruh tanda tangan kan? Ada yang disuruh tanda tangan, ketua DPRD disuruh tanda tangan. Nah, ini sebenarnya sebagai sebuah simbol saja bahwa mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang berpendidikan tinggi ingin sekali suaranya didengar, ingin sekali aspirasinya diperhatikan. Itu saja. Apabila aspirasinya diperhatikan, toh mereka tidak akan ngapa-ngapain juga. Mereka akan kembali ke kampus, mereka akan kembali belajar, dan mereka kembali pada hitahnya sebagai orang yang menuntut ilmu gitu. Jadi tidak ada yang salah di sini. Selama mereka memiliki semangat yang jelas, targetnya jelas, hanya untuk menyuarakan pendapat di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami resesi, pandemik, dan juga sekarang kita menghadapi hal yang kalau dalam ilmu lingkungan itu sekarang kita sedang mengalami fase La Nina. Sebentar lagi ada kebakaran hutan dan lahan. Pokoknya ada ruang problema yang berat yang membuat mahasiswa bersuara. Jangan dikaitkan dengan politik. Apabila ingin dikaitkan politik, it's okay juga. Tapi konteksnya di sini adalah saya memahami mahasiswa sebagai satu generasi penerus dengan semangat yang memang hanya untuk menyuarakan isi hati mereka. Karena mereka cinta pada bangsanya gitu. Kalau mereka nggak cinta pada bangsanya, ngapain juga? Ya udahlah, gue belajar aja gitu. Gue belajar aja, yang penting gue jadi sarjana gitu kan. Ini enggak. Mereka dengan keterbatasannya mereka kan mahasiswa ini kan terbatas, tidak memiliki dana yang cukup karena mereka kan mahasiswa, masih belajar. Tapi mereka bergerak gitu. Bergerak untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Karena ini adalah republik. Republik adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Itu aja sih. Tidak ada yang salah dengan mahasiswa. Karenanya saya selalu menyampaikan, semoga kita menyelamatkan anak-anak bangsa yang saat ini sedang berdemo. Karena bukan apa-apa. Mereka dengan tangan kosong kok, cuma ada satu. Mereka punya semangat baja. Mereka tidak punya senjata. Senjata mereka adalah kekuatan mereka untuk bertahan dengan semangat mereka itu. Gitu. Itu aja ya. Jadi kita memahami respon daripada mahasiswa karena mereka sangat mencintai bangsanya. Itu aja. Terima kasih Kak Lita. Moderator, boleh saya masuk? Iya, silakan, boleh. Silakan berkenan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersilaturahmi walau melalui Zoom ini dengan Bu Lita ya. Dan kawan-kawan semuanya, senior-senior, dan tokoh muda juga, RJ, namanya lagi bukan. Di sini saya cuman mau
berbagi sharing aja. Sebenarnya pertama begini, yang saya pribadi tidak sependapat ini setelah melihat aksi-aksi demo di Jakarta khususnya, ada beberapa fasilitas umum yang rusak ya. Ada beberapa fasilitas umum yang rusak. Nah ini sebenarnya kan membuat citra marwah mahasiswa ini sudah menjadi buruk ya. Sebagaimana kita tahu bahwa semua mahasiswa itu memiliki latar pendidikan yang baik. Kemudian kalau tidak salah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin yang begitu kekhawatiran mungkin yang untuk kedepannya yang mungkin mengkhawatirkan karena imbasnya mungkin ke seluruh masyarakat, khususnya mungkin daerah-daerah pertambangan ya, daerah-daerah yang bagus strategis. Ada di situ pasal 6 mungkin mengatur, kalau tidak salah, mengatur kemudahan izin usaha, penyederhanaan persyaratan, terus itu perizinan usaha, pengadaan lahan dan pemanfaatan lahan, penyederhanaan persyaratan investasi kalau tidak salah. Nah, kenapa jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak Jokowi mungkin segera untuk menuntaskannya ya, untuk untuk menugaskan para menteri dan DPR yang ada di parlemen ya, karena mengingat udah hampir 1 tahun kita ini berada di dalam krisis karena pandemi ini, karena COVID-19 ini. Jadi di mana ekonomi kita ini mungkin kita sudah juga merasakan di semua elemen ya, dampak COVID ini begitu besar. Mungkin undang-undang itu harus segera disahkan karena melihat ekonomi yang hampir terpuruk ini, jadi agar mungkin kalau bahasa sederhananya begini ya, karena di daerah Kalimantan atau mungkin Sumatera atau Sulawesi, daerah lahan-lahan yang begitu bagus dan begitu menjanjikan yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia juga luar biasa kan kekayaan alam yang kita miliki, Papua juga luar biasa banget. Jadi kekhawatiran kita ini ya, bahasa obrolan warung nih, obrolan warung masyarakat nih, obrolan warung masyarakat ini nih seperti ini, yang bisa yang bisa mengurus izin, yang mampu mengurus izin untuk lahan-lahan perkebunan atau batu bara dan sebagainya itu hanya orang asing. Orang kita mungkin nggak ada modalnya kan, nah seperti itu. Sementara ini kan mengurus izin-izin untuk lahan batu bara itu kan cukup sulit sekali. Contoh banyak pengusaha-pengusaha yang berdalih seperti ini. Mereka bisa pengusaha bisa menanam misalnya tebu. Yang saya tahu ada pengusaha bikin pabrik tebu, tanaman tebu, kebun tebu ya, untuk sekarang dan untuk mungkin 5 tahun akan datang mungkin kalau tidak salah dengar itu udah mulai panen. Mungkin kedepannya akan berbalik, izinnya mungkin akan diurus izinnya mungkin jadi lahan batu bara mungkin, nah seperti itu. Jadi dalihnya mungkin perkebunan dulu nih, nanti untuk kedepannya urusan perizinannya mungkin dipermudah. Nah dampaknya ini mungkin untuk soal Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan, persyaratan pengizinan usaha, pengadaan lahan dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian saya yakin semua mahasiswa yang turun di seluruh Indonesia ini tidak semuanya memahami apa sih yang mau didemokan.
karena orang kita ini malas baca. Nah, seperti itu. Iya, Males baca. Jadi nggak mungkin kalau khususnya di Kalsel kemarin mungkin saya kurang update yang turun ada berapa ratus atau berapa ribu, mungkin MRJ tahu nih datanya. Mungkin 30% aja kali yang paham apa sih yang disuarakan buat demo itu. Yang lain mungkin hanya ikut-ikutan karena girohnya mahasiswa ini kalau udah demo tuh senang banget. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di seluruh Indonesia ini memang terlihat ramai sekali yang demo. Tapi saya yakin silahkan tanya di lapangan, mungkin nanti ketika ada demo susulan lagi, apa sih yang didemokan? Mungkin dia juga nggak paham. Omnibus Law itu apa sih? Mungkin dia nggak paham. Mungkin bisa jadi dia beramai-ramai nyanyikan lagu Omnibus Law di lapangan. Bisa jadi. Nah, jadi sebenarnya ini ada penggiringan opini yang sangat hebat, yang sangat kuat, walaupun ada aktivis-aktivis yang sangat cerdas, yang bisa, yang pandai menyikapi dalam hal ini, yang sehingga akhirnya beramai-ramai turun ke jalan, tapi para teman-teman yang lain ini kan juga harus paham nih apa sih yang didemokan. Ya ini kan harus bersinergi kan kepada program-program pemerintah selama itu tidak membuat bangsa Indonesia ini terpuruk. Jadi mungkin seperti yang dikatakan Bu Menteri Ketenagakerjaan ya, bahwa ini ada tokoh-tokoh mungkin yang menggerakkan mahasiswa-mahasiswa ini nih agar turun beramai-ramai untuk demo. Sebenarnya mereka kurang paham. Tidak semuanya yang turun ke jalan ini paham apa sih yang mau didemokan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Lita dan terima kasih juga kepada MRJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Bang MRJ? MRJ dulu deh. Oke deh. Terima kasih Kak Solehah. Ya, gitu saya panggilnya Kakak Solehah. Tadi kan juga seneng lah, dalam artian seneng itu ulun mewakili generasi yang nggak terlalu jauh dari mereka-mereka yang saat ini turun ke jalan. Kemudian, kalaupun tadi disinggung bahwa kita itu kan budayanya belum budaya gemar membaca. Justru kadang jangankan yang berkaitan dengan undang-undang yang serius gitu. Kadang lihat postingan temen aja yang penting komen lah duluan gitu kan. Baru nanti dibaca sampai akhir captionnya kan gitu. Memang kita harus akuin bahwa saat ini generasi kita itu bukan generasi yang mementingkan paham dulu baru kemudian ya tadilah istilahnya kagetan lah yang berpahami gitu. Nah, sekedar informasi Kak, waktu demo yang dilaksanakan di Banjarmasin kemarin itu hampir dilaksanakan serentak se Indonesia. Karena biasanya kawan-kawan itu selain jaringan BEM, itu mereka menggunakan jaringan teman-teman Cipayung. Cipayung itu adalah organisasi eksternal yang di dalamnya itu memang pure bahwa setiap gerakan itu kadang memang nggak sendiri gitu, kolektif lah, secara kolektif melaksanakan kegiatan. Nah, apakah kemudian menurut ulun pribadi, apakah kemudian itu juga berdampak signifikan? Ya kalau kekurangan kajian, kemudian dalam pelaksanaannya juga akhirnya menimbulkan anarkis begitu, secara tidak langsung juga substansinya akan ngambang. Yang pertama, di sana termuat memang benar-benar buruh yang kemudian dirugikan dengan dilaksanakannya cipta kerja ini. Tapi kemudian dijawab oleh organisasi mahasiswa hari ini, sebagian yang ulun pahami, selain mereka demo, juga mereka mempunyai lembaga bantuan hukum. Contoh seperti organisasi ini pasti tingkatannya sudah tingkatan pusat. Di tingkatan pusat itu mereka melaksanakan judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa uji materi pabrik.
Nah, sebenarnya kan tahapan undang-undang itu disahkan harusnya sebelum disahkan itu juga sudah diuji publik dulu. Tapi kan ada alibi yang disampaikan oleh anggota dewan, keterbatasan kondisi saat ini seperti pandemi COVID-19 ini. Tapi ulun pastikan, insya Allah ya, kesadaran generasi hari ini kekurangan membaca itu kemudian mereka rame-rame gitu. Karena kan dengan rame-rame itu ada yang ahli di bidang hukum secara teori, kemudian ada yang bisa memandang itu dari segi ekonominya seperti apa dan segala macam. Kalaupun toh akhirnya kesimpulan akhir adalah laksanakan demo, laksanakan aksi, sekali lagi selain dari eksistensi itu pastinya yang namanya mahasiswa kan sekalipun yang lain sudah demo dengan isu yang sama secara secara kelembagaan kadang memang harus menunjukkan bahwa kita juga organisasi yang memang hadir di tengah kegelisahan masyarakat. Tapi apapun itu, ulun pribadi juga sesama teman-teman kurang sependapat kalau cara-cara yang itu memang merugikan pihak-pihak lain. Terakhir, bukan aparat sih sebenarnya musuhnya mahasiswa. Aparat itu kan justru teman, gitu. Karena diskusi kemarin malam juga kebetulan narasumbernya selain ulun yang diminta adalah dari pihak kepolisian. Memang ada yang salah dari sistem politik rekrutmen kepemimpinan hari ini, itu juga tidak mengindahkan ke depan adanya wakil rakyat. Apakah kemudian kita juga hari ini merasa pantas? Belum tentu juga gitu. Karena sistem yang dibangun dalam rekrutmen kepemimpinan juga kadang yang kita setiap hari, contoh sederhananya gini kan, kegelisahan aktivis itu biasanya bangun tidur dia ngopi misalnya. Ngopinya pasti mikirin negara. Ketemu teman di warung kopi yang didiskusikan masalah negara. Kemudian pulang dari ngopi ketemu teman lagi di kos-kosan pasti masalah negara. Apakah itu perlu dibaiki ini segala macam. Nah, tapi pada dasarnya pemerintah sendiri yang diundang dan dilibatkan itu influencer yang followernya banyak. Yang kemudian kelakuannya aneh-aneh. Kemudian yang ya kadang juga dilema juga bahwa kita yang hari ini mencoba untuk menunjukkan eksistensi kita dengan keilmuan yang kita punya berharap dilibatkan, ternyata pemerintah sendiri melibatkan justru yang sama sekali mereka nggak membidangi di sana. Terakhir itu kan kita lihat ada yang penyanyi dangdut jadi duta Pancasila kan, kadang bingung juga ini. Apakah aktivis mau beralih profesi jadi penyanyi dangdut juga kan enggak juga gitu. Jadi ya sekali lagi bahwa teman-teman itu kadang diskusinya adalah seperti apa ya, yang penting kita bisa menunjukkan itu, kita bisa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, selebihnya tentunya harus ada pemerintah yang memang memahami bahwa kita juga pengen dilibatkan sebagai generasi muda. Mungkin gitu menanggapi dari yang disampaikan Kak Solehah. Terima kasih Kak ya, sudah menyempatkan waktunya. Bagi saya ini ada double SKS jadinya akhirnya. Double SKS ya. Aduh. Ya, double SKS. Saya nanggapin Mas ini ya, dulu. Silakan. Nanggapin dulu. Waduh, ini benar-benar malam yang membuat cerah ya karena ada rekan-rekan muda di sini. Bentar ya. Saya mau speaker view dulu ya. Oke, bentar. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Ramli tadi. Indonesia itu tidak kekurangan kok, tidak kekurangan calon pemimpin yang baik gitu ya. Hanya saja tidak diberi ruang untuk bergerak, tidak diberi ruang untuk bersumbangsi. Jadi sebenarnya orang-orang seperti Ramli, tokoh muda yang memang dengan konsekuensinya dia harus tampil di depan umum, itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak kok, kita tidak kekurangan pemimpin muda. Cuma masalahnya
diberi ruang tidak untuk berkarya, diberi ruang tidak untuk bisa menampilkan diri. Jangan-jangan justru yang tampil itu bukan figur atau leader yang sebenarnya, sehingga jadi terombang-ambing setelah berada di atas gitu. Sangat disayangkan apabila generasi-generasi muda dengan semangat-semangat yang baik tidak diberi ruang untuk berkiprah dan menyampaikan aspirasinya. Jadi memang di sini saya yakin sekali karena kita ini adalah bangsa pejuang. Sebagai bangsa pejuang, otomatis turunannya itu adalah para pejuang tangguh juga. Masalahnya hanyalah di panggung. Diberikan panggung tidak mereka untuk menampilkan diri, untuk menampilkan pemikiran. Ini saya adalah putra Indonesia. Saya ingin sekali berkiprah untuk negeri ini dengan cara saya, dengan keahlian saya gitu ya. Mengenai Omnibus Law, ada yang sangat menarik di sini. Ada sebuah pernyataan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat. Di sini ICMI Pusat pernyataan sikap ICMI tentang situasi negara saat ini bisa disampaikan bahwa di era pandemi di mana penanganan COVID dan ancaman resesi menjadi prioritas utama dan lain sebagainya, maka ICMI mendesak agar diambil jalan keluar segera. Presiden mengeluarkan Perpu yang lebih menjamin hak-hak pekerja secara adil, kedaulatan pangan dan petani, kelestarian lingkungan, dan kemuliaan tujuan pendidikan nasional dengan undang-undang yang sudah berjalan selama ini. Jadi ini apa ya, unsur cendekiawan Muslim juga mulai bergerak di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kita tidak berjalan sendirian dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara. ICMI pun sebagai organisasi cendekiawan Muslim Indonesia juga mengambil peran di sini untuk bersama kita menyelamatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi sebenarnya kita adalah bangsa pejuang. Kita bukan bangsa yang suka anarkis, enggak, bukan. Dari dulu juga tipikal Indonesia itu adalah tipikal pejuang, tipikal orang-orang yang berjuang. Kita kan tahu ada sebuah cerita bahwa dulu kita menghadapi Belanda dengan bambu runcing. Nah, di situ kan mental perjuangan kita sudah ada, sehingga sampai dengan sekarang kita memang bangsa pejuang kok. Leader-leader kita banyak. Hanya saja leader-leader yang banyak dan bagus ini, cobalah diberi ruang untuk tampil sebagai pemimpin-pemimpin, baik di desa maupun di kota, baik di ranah pendidikan, ranah religius, maupun ranah politik. Sehingga apabila super leader di daerah ini timbul dan bangkit, bismillah deh, pasti ada pertolongan Allah terhadap bangsa ini, terhadap apa yang kita jalani hari ini. Jadi rekan-rekan muda tidak usah khawatir dengan masa depan yang akan dihadapi. Kita hanya menikmati gelombang dulu, gelombang pandemik. Nah, setelah itu, setelah kita keluar dari masalah ini, semoga hak-hak kita sebagai warga negara itu bisa kita nikmati dengan baik. Karena pada saat ini kan mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita nikmati sepenuhnya karena negara sedang mengalami resesi. Untuk keluar dari resesi, untuk keluar dari pandemik, untuk keluar dari situasi sulit, satu-satunya cara adalah dengan menumbuhkan super leader di segala bidang kehidupan. Dimunculkan.
Jadi Ramli nanti temennya banyak gitu. Nggak cuma Ramli saja, jadi ada nanti Ramli 1, Ramli 2, Ramli 3 gitu ya, yang bisa untuk menyemangati rekan-rekan di wilayahnya agar bisa bangkit gitu. Masalahnya kan di sini kita bisa bangkit enggak gitu kan? Dari keterpurukan ini ya, kita harus bangkit. Mau tidak mau kita harus bangkit karena sebagai makhluk hidup kita harus tetap berjalan apapun yang kita hadapi. Jadi sesuai dengan tema dari diskusi kita malam ini, jangan galau terhadap Omnibus Law. Satu hal penting yang ingin saya pesankan adalah sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, anak muda mempunyai hak yang bagus untuk kedepannya, untuk menjadi pemimpin masa depan, dan jangan terombang-ambing oleh hal yang tidak penting gitu. Tetap on the track, istilahnya tuh on the track ya. Tetap on the track, sehingga apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau bingung, cobalah bertanya dengan senior, seperti Ramli bilang tadi, sehingga ada jawaban. Nah, apabila jawaban itu belum ditemukan, maka masih ada ruang lain, yakni ruang pertemuan virtual seperti ini, yang bisa untuk saling share. Apa sebenarnya yang ada di dalam hatimu gitu ya? Apa pertanyaan apa yang ingin kau dapatkan? Dan untuk selanjutnya adalah kita harus berbenah diri. Berbenah diri di sini maksudnya begini, kita akan menghadapi zaman yang baru. Zaman teknologi informasi yang segala sesuatunya akan dikendalikan oleh IT ke depannya. Sehingga bukan hanya sebuah undang-undang nanti yang kita akan kita akan pikirkan, namun juga kehidupan real masyarakat akan berubah. Nah, itu juga harus kita siapkan dari saat ini gitu ya. Semoga seperti pemimpin-pemimpin muda, seperti calon-calon pemimpin muda seperti Ramli, kemudian Mas Nadir dan lain sebagainya yang ada di sini bisa terus on progress gitu ya, memberikan perkembangan-perkembangan yang baik untuk lingkungannya ya, untuk organisasinya ya, sehingga ya kita akan bisa melewati badai pandemik, badai resesi, dan badai-badai lainnya yang mungkin akan kita hadapi di 2020 ke depan. Itu saja ya dari saya. Gimana Mas Ramli, mau closing statement? Udah jam 10 nih. Kalian aja mungkin ya, sekalian Ya, closing silakan statement. aja. Habis ini Oke. ditutup sama moderator. Jadi gini, kita generasi muda ini sebenarnya kalau kemudian dianggap punya peluang yang besar itu tergantung kita juga. Sebagai generasi muda itu yang jelas kita harus punya fondasi juga. Mawas diri itu penting. Kemudian upgrade diri juga penting. Sebenarnya senior itu juga bukan antipati terhadap kita. Yang penting kita harus pahami kita datang ingin kemudian ingin menunjukkan bahwa kita itu perlu senior untuk bimbingan. Tapi sekali lagi bahwa prinsip itu penting. Prinsip secara diri pribadi itu penting. Lebih-lebih lagi modal. Kalau kita orang yang religius juga modal iman dan segala macam lah. Orang tua juga bagian dari satu hal yang menjadi pertimbangan utama. Kalau ulun pribadi adalah nonsen kita kemudian punya pencapaian tanpa kita pikirkan setelah kita mempunyai kewenangan itu kita punya prestasi apa, kita mesti punya legacy, kita punya peninggalan, bukan hanya yang kemudian bertahan saat ini saja, tapi setelah kita tidak ada, baik pemikiran kita, narasi kita itu selalu hidup. Kalau saya bilang bahwa tegas bersikap, kemudian jangan berhenti menjadi orang baik. Insya Allah kalau jadi orang baik itu akan ketemu orang-orang yang baik juga gitu, karena energi positif itu akan mendatangkan energi positif yang lain. Tapi yang jelas kita sepintar apapun kita, sebaik apapun kita,
senior itu pasti jauh lebih pintar karena makan asam garam udah lebih banyak dari kita. Gitu. Kalau orang Banjar itu makan apa mandai itu pasti lebih banyak senior daripada kita kan. Jadi sekali lagi mawas diri dan jangan malas untuk upgrade. Gitu. Mungkin gitu aja. Ya. Oh ya, nanti kembalikan ke ya, moderator. ya. Nanti ini ya dibuat di link YouTube ya. Jadi percakapan kita malam ini sudah di-recording. Jadi ada nanti di YouTube. Nanti tautannya saya kasih ke Ramli ya atau Nadir ya. Yap. Oke, ya. Ada yang mau ngasih closing statement dulu nggak nih sebelum ditutup? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh. Oh iya, silakan. Pak Ramli. Ya, silakan. Jadi begini, satu saat di tahun 98 selesai demo-demo yang berkepanjangan dan kemudian disinyalir meruntuhkan Orde Baru itu, kita bertemu dengan para senior waktu itu dan diceritain sebuah hadis riwayat Muslim. Jika engkau ada di antara kamu melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu, atau diam gitu ya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, apa yang ingin disampaikan senior saya waktu itu adalah kita ingin demonstrasi-demonstrasi itu tidak dihambat ya, karena memang pilihan negara kita adalah negara demokrasi. Karena ketika kita memilih sebagai negara demokrasi, sebagai bangsa yang punya ideologi demokrasi, ya tentu pendapat umum menjadi satu hal yang mencirikan. Kalau tidak, maka sebenarnya demokrasi itu hilang. Tetapi yang ingin disampaikan justru adalah meluruskan niat, bahwa memang niat kita ingin merubah kemungkaran. Nah, cuman untuk mengatakan ini mungkar atau tidak kan harus ada identifikasi yang cermat. Nah, ini yang harus diluruskan niatnya. Banyak riset psikologi politik ya, demonstrasi itu lebih dipengaruhi oleh aspek konformitas. Aspek konformitas ini adalah aspek di mana ada pengaruh sosial agar kita ikut kelompok tertentu. Ada pengaruh sosial agar kita ikut kelompok tertentu. Wah, saya mahasiswa, kalau saya nggak demo, apa kata orang? Saya anak muda, kalau tidak demo berarti saya tidak mencirikan anak muda. Nah, kalau konformitas ini tidak disertai dengan apa yang disebut sebagai proses kognitif yang sistematis, saya kira demonstrasi kita akan kosong dan tidak punya makna apa-apa, baik secara individual maupun secara kelompok dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, sebab itu ada saran yang sangat menarik dari banyak orang tua ya, bahwa kalau kita mau demonstrasi itu harus menjadi sebuah proses kognitif yang sistematis. Pahami dulu, kemudian lihat konteksnya seperti apa, dan kemudian baru kita mengidentifikasi itu sebuah kemungkaran, maka jalan amal kita bahwa ini harus dirubah dengan tangan, dirubah dengan lisan, atau kita diam sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, sehingga demonstrasi-demonstrasi itu tidak dipengaruhi. Riset-riset mengatakan juga bahwa banyak demonstrasi itu karena ada dorongan emosional, bukan karena secara kognitif kita memahami bahwa itu satu kemungkaran gitu. Nah, ini yang saya kira ingin kita ajak ya teman-teman anak muda khususnya. Ketika kita memilih tinggal di negara berbasis demokrasi, maka sebenarnya suara rakyat itu adalah kewajiban ya, karena itu mencirikan. Tetapi sekali lagi harus ditata niatnya, harus disertai dengan proses kognitif yang sistematis. Saya kira itu. Terima kasih. Acaranya bagus. Sukses. Waduh, bagus sekali masukannya ya dari Pak Ramli ya. Ramli gimana? Bagus ya masukannya ya? Keren banget. Nah, Keren harus nanti dihadirkan lagi nih Pak. Iya. Siap. Kan nggak perlu naik pesawat, toh? Iya. Memang beliau motivator. Silakan moderator. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Terima kasih. Ya. Silakan moderator. Ya, mungkin nggak terasa ya, kayak sudah 1,5 jam ini waktu diskusi kita ini.
Mungkin untuk Kak Lita, pesan-pesan terakhir mungkin buat para kawan-kawan mahasiswa. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya juga sangat senang sekali dalam kesempatan yang baik ini kita berkumpul di sini. Semoga ini bukan yang terakhir ya. Semoga silaturahmi akan berjalin dengan baik ke depannya nanti untuk kita kupas hal-hal yang berkaitan dengan fenomena penting yang terjadi di lokal, di daerah kita, ataupun di nasional. Ramli, terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting Forum Go Green kali ini. Mas Ramlianto, terima kasih juga. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Aduh, senang banget malam ini ada Mas Ramli. Aduh, motivator nih kalau di Metro TV tuh Mario Teguh gitu ya. Ini Mas Ramli ini benar-benar orangnya membuat suasana jadi beda nih ada Mas Ramli malam ini nih. Terima kasih. Oke, itu aja moderator. Nanti link YouTube-nya akan saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Terima kasih. Mungkin dari Bang Ramli pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan mahasiswa. Jangan lupa jaga kesehatan. Aktivis harus bugar. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Bang Ramli. Aktivis harus bugar ya. Harus sehat. Bugar ya. Siap. Ya, mungkin itu saja acara diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini akan ada nanti di kemudian hari. Saya selaku moderator mohon ampun dan maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kepada kedua narasumber, itu Dr. Lita Permatasari MSI dan Ramli Jauhari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Luar biasa anak muda ya. Oke. Keep healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarifah, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Mas Hairullah ada juga nih. Aduh, kenapa nggak bicara tadi? Sibuk pasti Bu, ada kerjaan lain sambil mendengarkan. Iya. Melihat atmosfernya dulu Bu. Oh iya. Ini Mas Kalau Hairullah ada acara lain dikabarin aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Asal nggak sibuk insya Allah bisa aja. Ini Mas Hairullah dari BMKG, Kalsel. Iya. Yang ngurusin dulu waktu iklim cuaca ya. Waktu mahasiswa juga Bu. Ya salah suka-suka yang acara-acara begitu juga Bu. Masalah perpolitikan. Sekarang masih muda kan? Nggak kalah muda tuh sama Nadir. Maksudnya kalau zaman sekarang ini kita artinya jangan cuma tahu masalah teknis saja lah Bu. Paling nggak harus menguasai juga lah apa permasalahan, mengetahui apa permasalahan negara kita, apa permasalahan di daerah kita. Jadi kita kalau tanya orang ibaratnya tidak apatis, tapi kita ada punya mengetahui kemana kira-kira apa pemikiran kita. Ya, terima kasih. Oke, saya tutup roomnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.